tentang bacaan dan sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bacaan dan sholat beliau, bacaan Al-Quran maksudnya, bacaan Al-Quran. Beliau SAW membaca Al-Quran dengan tartil. Qala ta'ala, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana." Bacalah Al-Quran dengan tartil, lahan-lahan, tidak terburu-buru. Beliau tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 bulan. Ini salah, bukan 3 bulan tapi 3 hari. Bukan 3 bulan tapi 3 hari. Artinya beliau tidak pernah menghatamkan 2 hari sehari khatamkan. Beliau menghatamkan berapa? Tidak pernah menghatamkan kurang dari 3 hari. Pasti 3 hari atau lebih. Beliau melarang menghatamkan Al-Quran sehari lebih dari 10 juz. Karena layak, nggak akan paham dari apa yang dibaca. Itu cuma bacaan saja. Tapi tidak bisa atau tidak berhasil mengambil pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, baik yang tersirat maupun tertulis. Hingga di kita, dalam bacaan yang kita baca semalam itu, tidak tersentuh sedikit pun, satu ayat pun, atau satu kalimat pun. Ini berbahaya. Akan membacanya terlalu cepat. Membacanya terlalu, maka termasuk ada membaca Al-Quran adalah tartil. Dan tidak terlalu banyak, lebih dari 10 juz sehari. Karena kalau lebih dari 10 juz, tidak paham. Kecuali di waktu-waktu tertentu dan di tempat tertentu. Misalnya, di Ramadan, maka mereka menghatamkan bahkan lebih dari sekali dalam sehari. Ada khatam di siang hari dan khatam di malam hari. Jadi pagi khatam, malamnya. Jadi sehari khatam 2 kali. Apa bisa? Bisa. Ada seorang mahasiswa Stibar Makassar. Itu di Ramadan kemarin mendapatkan kisah ini dan terinspirasi. Beliau menghatamkan Al-Quran jadi 2 kali. Jadi sebulan itu khatamnya 60 kali. Ya. Nah, kita bagaimana? Kita jangan sampai khatam lebih dari 1 bulan. Jangan sampai kita sehari itu nggak baca 1 juz. 1 juz itu hanya 20 halaman mushaf. 20 halaman mushaf itu kalau dibaca, itu menghabiskan waktu berbeda-beda. Kalau orang yang hafal itu 20 menit sudah selesai. Dibaca dengan kecepatan normal, itu 20 menit. 25 menit selesai. Tapi kalau tidak hafal, itu mengambil waktu lebih kurang 40 menit. Sampai 45 menit. Kalau bacanya nggak lancar, itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ini bisa dicoba. Jadi, dalam sehari, luangkan waktu 1 jam. Jangan mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran. Tapi kita harus meluangkan waktu. Nah, siapa yang dia itu dalam sebulan nggak khatam, dia mudah dipermainkan oleh setan. Karena dia nggak punya pegangan yang menguatkan dia, yaitu berupa rutinitas membaca Al-Quran. Jadi kita itu minimal dalam sehari itu khatam berapa? 1 juz minimal. Kalau yang hafid Quran minimal 3 juz. Kalau dia nggak baca 3 juz, sehari Qurannya nanti lupa. Kalau yang udah hafid Al-Quran, baca 2 juz itu, 3 juz itu cuma paling sejam udah selesai. Cuma meluangkan waktu 1 jam, udah murojaah 3 juz. Enak ya? Ya enak, karena memang dia sudah berupaya dulu menghafalnya itu juga nggak mudah. Menghafalnya nggak mudah. Menjaganya lebih susah. Jadi kalau kita tinggalkan, rugi. Jadi panggil ahlul Quran. Ada orang-orang yang nggak masuk di ahlul Quran, padahal dia hafal Quran. Karena dia sengaja tidak murojaah dan lupa. Maka nomor 1 hubungan kita dengan Quran adalah membacanya, tilawah. Yang kedua tadabbur, mempelajari. Yang ketiga mengamalkan. Yang keempat berobat dengan Al-Quran. Yang kelima menghafalkan. Ini lima interaksi seseorang dengan Al-Quran.
Pertama tilawah, kedua tadabbur, mempelajari. Ini artinya apa sih maksudnya? Ya, upaya untuk belajar. Yang ketiga mengamalkan semaksimal mungkin yang kita mampu. Yang keempat berobat dengan Al-Quran. Kalau kita sakit, pernah nggak sih kita sakit nggak langsung ke dokter, kemudian kita ambil air, ya kita bacakan suratul Fatihah misalnya 20 kali, 30 kali, kemudian kita hembuskan kayak tadi, kemudian diminum atau dioleskan ke tubuh yang terluka, kemudian sembuh. Pernah nggak punya pengalaman begitu? Al-Quran di syifa obat. Karena beberapa kali jamaah umroh, waktu kita umroh itu buat jamaah sering, "Pak, saya badannya nggak enak, saya sakit begini, begini, saya nanti nggak ikut acara begini." Ya, ibu mau obat nggak? Mau, minta kasih air jam-jam, bacain Al-Quran. Ustaz aja yang baca, nggak usah. Ibu masa nggak hafal Al-Fatihah? Apa? Rukyah mandiri dengan penuh ketawakalan itu lebih utama daripada minta dirukyah ke orang, yang membuat tawakal kita berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Al-Quran sendiri. 20 kali Al-Fatihah, 30 nggak ada resepnya ya. Kalau pusing, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 2 kali, ini enggak ada. Baca surat apa? Terserah. Mau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kalau apa? Hafalnya Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, berapa kali? Semakin banyak semakin. Kalau bisa ketika membaca, udara mulut kita itu kena ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dihembuskan dan diminum atau diusapkan ke anggota tubuh yang Quran itu Allah sebutkan sebagai sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ada obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, bagi orang-orang mukmin. Maka interaksi Al-Qur'an harian kita minimal dengan tilawah 1 juz. Jangan sampai kurang dari 1. Aib, sangat malu kita dengan Allah, malu dengan Rasulnya SAW ketika nanti bertemu dengan beliau di hari kiamat, ya ternyata kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kita menjadikan suatu Al-Quran yang ditinggalkan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Quran Allah menceritakan keluh kesah nabinya. Wahai Rabbku, ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Nggak dibaca, nggak ditadaburi, nggak diamalkan, nggak dipakai berobat, dan nggak dihafalkan. Minimal kita juz amma itu hafal. An-Naba sampai An-Nas. Kudu hafal lah. Maksud kalah kalau anak sekolah SD. Anak-anak sekarang bukan hebat-hebat, Masya Allah. Hafal 1 juz, 2 juz. Makanya waktu wisuda di SD Islam Al-Irsyad, SD Al-Irsyad, itu anak kelas 3 SD itu ada yang hafal 20 juz. 15 juz atau 20 juz. 3 SD. Dan 2 tahun lalu saya diminta untuk nyimak anak SD kelas 2 itu sudah hafal 10 juz. Dan sekarang mulai banyak. Meskipun SD-nya nggak ada embel-embel tahfidz, mereka sangat bersemangat. Orang tuanya terutama yang punya peran. Jangan sampai kita pengen anak kita hafal Quran, kita sendiri juz amma aja nggak mau menghafal. Kalau dihafalkan sehari 2 ayat itu kalau setahun hafal. Dari 2 ayat amma ya tasa'alun anin naba'il azim, fiturnya 2 ayat, hifdznya 2 ayat lagi. Kalau setahun setengah sudah hafal juz amma. Beliau menghentikan bacaan ayat demi ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, lalu berhenti. Artinya dianjurkan untuk kita itu berhenti di setiap ujung ayat. Ya, di setiap ujung. Meskipun menggabungkannya boleh, tapi yang afdal adalah berhenti di setiap ujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau digabung boleh pun, tapi yang afdal tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh. Tapi yang afdal tetap bisa. 4. Membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Beliau bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Karena suara yang bagus menjadikan Al-Quran atau menambahkan keindahan. Bagus itu relatif. Betul nggak? Tapi kalau tidak bagus itu sepakat. Artinya kita itu bacanya itu dengan upaya membaguskan bacaan. Yang pertama membaguskan dari sisi hukum tajwidnya itu jelas. Yang nomor 2 dari lagunya. Tapi tidak perlu takalluh berlebihan, lebay. Cukup membaca dengan suara yang indah. Meskipun orang dengar suaramu indah, tapi ini terindah yang saya punya gitu. Ini terindah yang saya. Tapi jangan sampai lebay, lebihan. Ya, sehingga menabrak hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid yang mat wajib itu dalam qiraat Hafiz an Asim, dalam riwayat yang paling masyhur yang dibaca banyak orang, mat wajib itu 4 harokat. Mat lazim juga mat wajib 4 harokat. Mat jaiz juga 4 harokat. Tapi dijadikan 12, 16 harokat. Ya. Kadang orang imam-imam itu seneng mat. Biar suaranya bisa diliuk-liukkan. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 4 harokat cukup. Fabi ayyi ala rabbikuma 4 harokat. Panjangnya sampai 6, 8, 12, 16 gitu. Itu namanya berlebihan. Kadang berlebihan bagi murid tahsin pertama. Ketika mau baca Quran di malam hari, pakai kaidah tahsin tahqiq. Alhamdulillahilladzi. Yang dengerin capek itu. Biasa saja. Fil bila ta'attub. Dengan lembut. Ketika mengucapkan itu. Tanpa berlebihan. Tanpa berlebihan. Setiap beliau memanjangkan bacaan Al-Qur'annya. Saya dalam sholat beliau memanjangkan bacaan Al-Qur'an. Saya dalam sholat yang panjang lebih baik daripada sholat yang pendek bacaan. Nah, yang panjang bacaannya lebih baik daripada yang pendek bacaan. Nah, kita kalau sholat malam lebih baik bacaan yang panjang. Kalau kita nggak hafal, kita beli mushaf yang besar, terus beli cagaknya itu, pakai. Sekarang ada mushaf edisi Qiyamul Lail. Jadi satu halaman itu berisi 2 halaman. Jadi satu kali berdiri kita bisa baca 4 halaman tanpa harus membolak-balikkan. Itu bagus. Atau misalnya 2 halaman, 2 halaman. 2 halaman berarti 10 rakaat. Khatam 1 juz. 2 halaman. Atau mau 1 rakaat 4 halaman, 5 rakaat sudah khatam. Nah, Nabi SAW diriwayatkan beliau memanjangkan bacaannya. Nah, seorang sahabat salat bersama beliau membaca suratul Baqarah. Mungkin akan berhenti di ayat 100. Kata sahabat ini. Ternyata beliau baca sampai 200. Baca sampai selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah mau rukuk ternyata mulai Ali Imran. Ali Imran selesai mulai An-Nisa. An-Nisa selesai baru rukuk. Kata beliau, hatta hamamtu bi amrisu atau hamamtu amrosu. Aku sampai pengen melakukan satu hal buruk. Apa itu? Aku duduk dan meninggalkan Nabi SAW. Karena beliau satu rakaat itu bisa berhenti. Nah, ini semakin panjang, semakin baik. Insya Allah tubuh kita itu kuat. Cuman belum terbiasa. Kalau belum terbiasa, hatinya belum senang. Kalau hatinya belum senang, tidak betah, bukan tidak kuat. Tapi kalau sudah senang, dia betah, alias tubuhnya kuat. Kadang-kadang mau ngantri
beli tiket masuk ke taman hiburan. Begitu datang antrinya banyak, ya dilakoni ngantri. Lama ngantri sampai sejam. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau duduk juga nggak bisa. Mau tiduran nggak bisa. Ya udah berdiri terus. Bawa tas. Ngandeng anak apalagi. Berdiri. Ya, ada orang antri bioskop. Lama. Dilakoni. Kenapa dia senang? Dia betah. Ada orang lihat anak-anak muda-muda yang jauh dari agama, hadir konser musik, nggak ada tempat duduk, berdiri dari mulai konser mulai sampai akhir konser, diri itu berjam-jam. Tapi dengan porsi yang bahkan lebih sedikit untuk melakukan suatu hal yang dia nggak suka, nggak akan kuat, nggak betah dia. Maka kita melatih diri kita untuk betah dengan Al-Quran, ya membacanya makin banyak. Beliau bangun bila mendengar suara ayam jantan berkokok. Ayam jantan berkokok ketika itu biasanya di akhir malam. Akhir malam biasanya ayam jantan mulai berkokok. Beliau SAW sholat menggunakan sandal. Bila tempat sholat tidak bertikar atau beralat. Maksudnya sholat menggunakan sandal itu boleh. Sholat menggunakan sandal itu boleh. Nah, jadi kalau kita sholat tidak mungkin melepas sandal, sholat saja pakai sandal. Selama kita cek alasnya tidak terkena najis, langsung kita sholat. Bila menghadapi masalah yang pelik, beliau mengerjakan sholat. Jadi ketika kepikiran suatu hal yang berat, tertimpa masalah yang berat, beliau SAW melaksanakan sholat. Idza hazabahu amrun sholat. Jika tertimpa perkara yang membuat beliau terbebani, beliau sholat. Bila duduk dalam sholat, beliau meletakkan kedua tangan di atas lutut dan mengacungkan jari telunjuk kanan sambil berdoa. Ya, bila duduk dalam sholat, beliau meletakkan tangan itu di atas lutut. Kalau dalam mazhabnya Syafi'i rahimahullah, di atas paha. Ujung-ujung jarinya berada di perbatasan lutut. Jadi bukan memegang lututnya, tapi memegang pahanya. Jadi maksudnya tidak melingkarkan di lututnya begini, tapi apa? Di atas pahanya. Beliau menggerakkan jari sambil berdoa. Maksudnya yang digerakkan adalah jari telunjuk ketika duduk dalam sholat. Ini ketika tasyahud menggerakkan jari. Ini termasuk permasalahan yang para ulama berbeda pendapat. Khilaf. Apakah digerakkan atau tidak? Banyak ulama mengatakan tidak digerakkan. Cuman begini saja. Ada yang mengatakan digerakkannya kapan? Digerakkannya sekali. Kapan? Ketika tasyahud kita biasa begini, kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah, gerakan ke atas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu diturunkan sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja sebatas gerakan. Saya mengatakan digerakkan setiap menyebut nama Allah. At-tahiyyatu lillah wa shalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu terus. Nah, jadi ini ada permasalahan khilafiyah. Wallahu a'lam. Beliau juga bersabda, ia dirasakan setan lebih berat daripada besi. Ia lebih berat daripada cambuk besi. Nah. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri serta di atas dada dalam sholat. Ya. Maksudnya ketika sholat beliau bersedekap. Ya, dan diletakkan di dada. Begini. Oh. Begini ya. Di dada itu di atas perut. Bukan begini. Ini justru makruh. Ya. Bahkan menurut mazhab Imam Ahmad ini bahkan haram. Ya, jadi apa? Tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di dada. Dada itu di atas perut. Mazhab Imam Ahmad di bawah pusar. Tapi bukan begini ya. Menggenggam ini di bawah pusar. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan di atas pusar. Di atas pusar. Ada yang mengatakan di dada itu maksudnya ya di atas perut, bukan di dada begini. Bukan di dada
Sesungguhnya beliau nomor 12, sesungguhnya semua imam yang empat telah sepakat dengan pendapat yang mengatakan bila suatu hadis sahih maka ia merupakan madhabku, maka menggerakkan jari dan meletakkan kedua tangan di atas dada merupakan madhab mereka dan termasuk sunnah sholat. Ini juga lazim yang tidak seharusnya ditulis. Nah, memang para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadisnya. Ya, menggerakkan tangan itu mereka berselisih pendapat tentang kesahihan hadisnya. Kalau sahih menurut beliau ya beliau amalkan. Para ulama lain tidak menganggap sahih ya tidak diamal. Ini perkara yang ringan. Sepertinya beliau penulis condong kepada pendapat itu sehingga diletakkan di beberapa poin. Nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. 13 ini sunnahnya menggerakkan jari telunjuk dalam sholat merupakan madhabnya Malik dan lainnya. Juga pendapat sebagian pengikut madhab Syafi'i. Sebagaimana disebutkan dalam Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Itu disebutkan oleh Muhaddiq Jami'ul Usul. Nomor 14, beliau Rasulullah SAW telah menjelaskan hikmah menggerakkan jari dalam hadis tersebut. Sebab menggerakkan jari menunjukkan tauhid kepada Allah. Gerakan jari ini pula terasa berat bagi setan daripada pukulan besi. Karena ia sangat membenci tauhid. Seyogianya setiap muslim mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mengingkari sunnahnya. Beliau berkata, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini berapa poin beliau? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beliau mendukung pendapat yang apa? Jari itu digerakkan ketika wailah para ulama berbeda pendapat. 15. Beliau menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Hadits riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Sebetulnya yang riwayat ini dipermasalahkan oleh para ulama tentang menghitung tasbih dengan tangan. Riwayat yang sabit yang sahih adalah Nabi SAW menghitung tasbih dengan tangannya. Adapun tambahan tangan kanannya adalah tambahan dari perawi yang dipakai untuk bahwa tangan yang dimaksud adalah tangan kanannya. Itu tambahan dari perawi, bukan dari sahabat, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menghitung dengan tangan kanan, kemudian selesai tangan kanan kita mulai dengan tangan kiri, nggak ada masalah. Jadi kalau kita mau menghitung tasbih 200 kali, kalau kita pakai tangan kanan saja kurang. Kalau kita menghitung tasbih 300 kali, menghitung tangan kanan saja kurang. Jadi selama tangan kanan cukup ya pakai tangan kanan saja. Tapi kalau kurang, kanan habis, kiri. Jadi kanan kiri. Bagaimana kita wudhu tangan kanan habis itu kiri juga. Kita pakai baju kanan kiri juga dipakai. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan bahas tentang puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau ada pertanyaan,